Shalom, selamat pagi. Kita ketemu lagi di minggu pertama di bulan Juli. Harusnya kita hari ini bisa berkumpul bersama, tapi karena jumlah COVID-19 yang ada di DKI bertambah banyak, jadi sebaiknya dengan bijaksana kita lakukan ibadah di rumah ya, tidak mengurangi sukacita kita untuk datang kepada Tuhan. Kalau kita lakukan dengan kesungguhan hati, dengan segenap hati, kita percaya bahwa berkat Tuhan tetap ada di dalam ibadah kita pada setiap hari Minggu ya. Pagi ini kita akan mulai lagu Terlalu Besar Kasih-Mu Bapa, pengorbananmu yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Luar biasa. Ya, kita angkat pujian ini. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Putra Allah yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan di bulan ke-7 di tahun 2020 yang penuh dengan segala perkara Tuhan. Kami tetap ada, sebagaimana kami ada itu adalah karena kemurahan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Apapun situasinya, apapun kondisinya, kami tahu kami tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Pagi ini Tuhan, di minggu pertama di bulan Juli, kami mengucap syukur kami boleh ibadah lagi bersama. Walaupun kami belum bisa bersama-sama kumpul di dalam satu ruangan gereja, tapi kami tahu Tuhan, hati kami bersama-sama, bersatu hati, roh dan jiwa, kami datang kepadamu Tuhan, untuk menyembah Engkau, untuk memuji namamu Tuhan, dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Tuhan,
kami juga mau masuk di dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus saja akan memberkati Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Berikan sukacita kepada kami semua Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan mengangkat satu pujian, Janjimu Seperti Fajar ya. Lagu ini lagu yang lama. Bentar ya. Ya, kita akan angkat pujian Janjimu Seperti Fajar ya. Kalau fajar setiap pagi bersinar, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah ingkar dalam janjinya ya. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat bersinar ya. Cintamu seperti sungai yang mengalir dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Biasa janji Tuhan, Dia tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, kuasanya tetap sama.
Yuk, kita sekarang akan mengangkat pujian Ada Pertemuan di Udara. Ini adalah zaman akhir, di mana satu kali kelak kita akan berkumpul bersama dengan Bapa di surga, karena kita akan sama-sama terangkat ke surga. Di sana ada pertemuan, pertemuan yang indah, yang manis. Kita rindu untuk berada di sana bersama-sama dengan Dia, ya. Ada yang gak rindu? Saya percaya semua rindu, ya. Semua rindu untuk sama-sama kita adakan pertemuan yang luar biasa di surga yang mulia. Kepada Tuhan, ya. Kita sudah memuji Tuhan. Ada pertemuan di udara, dan kalau bunyi sangkakalaku ada. Bagaimana caranya bisa ada? Siap-siap dari sekarang, ya. Cepat atau lambat, Tuhan Yesus datang, ya.
Siap atau tidak siap, Tuhan Yesus datang. Ready or not ready, Jesus is coming, ya. Puji kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya yang terkasih, Pendeta Dali Wijaya. Ya, kita akan angkat pujian Yesusku berseru, ya. Yuk sama-sama. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali pada hari ini. Kita sudah masuk di dalam bulan Juli, ya. Puji Tuhan, saudara-saudara kita semua terpelihara, bukan? Haleluya, puji Tuhan. Sampai hari ini kita tetap mengucap syukur, kita tetap bersuka cita walaupun kita belum bertemu satu dengan lain, tetapi kita tetap bersyukur bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya ingatkan hari ini kita juga merayakan perjamuan kudus, ya. Dan kita boleh kembali merenungkan kasih Tuhan yang luar biasa kepada kita pada hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, biarlah saudara-saudara semua mempersiapkan diri untuk makan dan minum tubuh dan darah Yesus, ya. Roti dan anggur sebagai simbol tubuh dan darah Yesus. Saudara-saudara mempersiapkan diri masing-masing sebelum masuk di dalam perjamuan kudus yang nanti akan kita lakukan bersama-sama. Haleluya. Sebelum masuk firman Tuhan, kita berdoa dan mohon pimpinan Roh Kudus, biar Roh Kudus yang beracara pada saat ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini kembali kami boleh datang Tuhan. Kami boleh bersyukur senantiasa bahwa Engkau menyertai kami, bahkan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bahkan pada saat ini ketika kami mau belajar dari firman-Mu, Roh Kudus beracara pada saat ini.
Roh Kudus menyatakan firman Tuhan kepada kami semua. Dan kami boleh bersyukur, kami boleh diberkati bersama-sama melalui firman Tuhan. Haleluya. Biarlah setiap kami membuka hati, membuka telinga, mata untuk sungguh-sungguh mendengar, belajar dari firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mengingatnya, menyimpan dalam hati, dan melakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, hari ini kembali saudara-saudara kita semua diingatkan ya dalam kita mau melakukan perjamuan kudus ya hari ini. Pengorbanan Tuhan yang luar biasa kita diingatkan kembali saudara-saudara kasih Tuhan. Dan sebagai orang-orang percaya, saya selalu katakan teladan sejati kita adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Bukan hanya menyelamatkan kita orang-orang percaya, tapi semua orang yang mau dengan kerendahan hati, membuka hati, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka, maka kita sebagai orang-orang percaya boleh mengucap syukur bahwa keselamatan bagi semua orang. Haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita mau belajar pada hari ini ya, kita mengingat teladan sejati kita, Yesus Kristus ya. Apa yang menjadi kehendak Bapa sebagaimana dikatakan di dalam Roma 8 ayat 29, dikatakan demikian Bapak Ibu. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur kita dipanggil, dan biarlah kita juga dipilih saudara-saudara ya. Jadi kita mau sungguh-sungguh, bukan hanya dipanggil. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Oleh sebab itu kita mau menjadi orang-orang yang dipilih ya, yang sungguh-sungguh dipilih. Kita bersyukur saudara-saudara yang kasih Tuhan. Biarlah kita fokus, kita mengingat dan senantiasa mengerahkan pikiran hati kita kepada teladan sejati kita, Juru Selamat kita yang hidup, Yesus Kristus. Haleluya. Jadi sebagaimana dikatakan tadi dalam Roma 8 ayat 29, sekali lagi saya bacakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka yang juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Serupa dengan gambaran anaknya, saudara-saudara kasih Tuhan. Bapa mau kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Apa maknanya ini saudara-saudara kasih Tuhan? Kita akan membaca satu ayat lagi, satu pasal dari Roma 8 ayat 9 yang bagian B, atau kita baca secara keseluruhan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kedengarannya memang sangat sukar mungkin ya. Mungkin seringkali kita belum mengerti. Paulus berkata dengan berani, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Satu pernyataan yang kalau kita hubungkan dengan tadi Roma 8:29, di mana
Kita baca tadi, sebab semua orang yang dipilih dari semula, mereka juga ditentukan yang dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi menjadi gambaran anaknya, artinya serupa dengan gambaran anaknya. Jadi kehendak Bapa kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Jadi bagaimana Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan? Memiliki roh Kristus ini punya makna yang luar biasa. Artinya kita juga memiliki, dengan kata lain, kita juga harus memiliki apa yang dipikirkan Tuhan Yesus, apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Kita meneladaninya semua. Melalui apa? Melalui firman-Nya, apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita semua. Kalau kita membaca firman Tuhan, kita membaca di dalam perjalanan Tuhan Yesus ketika Ia mengajar kepada murid-muridnya terutama, dan kepada orang-orang Israel pada waktu lebih kurang 2000 lebih tahun yang lalu. Apa yang diajarkan, apa yang dinyatakan, itulah yang menjadi dasar kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, hari ini kembali kita diingatkan oleh satu hal, yaitu pengorbanan Tuhan. Tuhan yang sudah mengorbankan tubuh dan nyawanya, menyerahkan nyawanya, sebagaimana dikatakan bahwa Ia menyerahkan tubuh dan nyawanya. Bagi apa? Untuk apa, saudara-saudara kasih Tuhan? Kita sebagai orang-orang berdosa, orang-orang berdosa yang harusnya binasa, tetapi karena kasih Tuhan, kasih yang luar biasa dari Tuhan, Dia mau mengorbankan tubuh dan memberikan nyawanya, menumpahkan darahnya. Di dalam Matius 26:26-28 dikatakan pada saat perjamuan malam dengan murid-muridnya, Ia berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu, inilah darahku yang ditumpahkan bagi kamu, bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Satu hal, satu perkataan, pengampunan dosa. Ya. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Dengan kata lain, Tuhan Yesus datang mengorbankan nyawanya untuk mengampuni dosa kita, untuk menebus kita, mengampuni. Satu perkataan yang luar biasa Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, pengampunan. Ya, ketika kita mau menjadi serupa, segambar dengan anaknya, kita mau berusaha itu, kita mengejar itu, menjadi serupa dengan gambar anaknya, maka satu hal penting di dalam kehidupan kita adalah mengampuni. Karena Tuhan Yesus datang sebagai juru selamat, mengampuni dosa kita, menebus dosa kita. Pengampunan. Ya. Tanpa pengampunan maka kita tidak bisa diselamatkan. Kita tahu Bapa di surga berkata di dalam Matius 6:15, dikatakan demikian, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Pengampunan ini punya makna yang luar biasa Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kalau kita tidak diampuni, kita tidak diselamatkan. Pengampunan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, ini yang menjadi teladan buat kita. Maka kita sebagai anak-anaknya, sebagai orang percaya, kita patut dan wajib mengampuni.
Karena kalau kita tidak mengampuni, Bapa di surga tidak mengampuni kita juga. Pengampunan ini, saudara-saudara kasih Tuhan, punya makna yang luar biasa, saudara-saudara kasih Tuhan. Pengampunan ini artinya kita bisa mengampuni orang ketika kita mungkin difitnah, ketika kita dijahatin orang mungkin ya, ketika kita tidak diperlakukan dengan tidak baik oleh orang-orang lain, oleh siapapun, oleh saudara, oleh teman, oleh siapapun, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ketika hal itu terjadi dalam hidup kita, maka pengampunan harus diberikan. Sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kita, maka kita harus mengampuni mutlak 100%. Karena efek dari orang-orang tidak mau mengampuni ini luar biasa, Bapak Ibu. Seolah-olah satu hal yang kelihatannya sepele, tetapi pengampunan itu memberikan satu efek yang luar biasa. Ketika saudara-saudara tidak mengampuni, dalam arti contoh demikian Bapak Ibu, ketika ada seseorang yang bersalah atau berbuat sesuatu, memfitnah saudara-saudara, atau melakukan sesuatu membuat saudara-saudara pahit, saudara-saudara sakit hati mungkin ya, saudara-saudara merasa kecewa, saudara-saudara merasa ketika melihat orang tersebut mungkin saudara-saudara tidak bisa mengampuni ya, selalu teringat. Hati-hati saudara-saudara kasih Tuhan, artinya saudara-saudara tidak atau belum mengampuni. Karena mengampuni ini punya efek yang luar biasa. Sebagai satu sifat dari Tuhan Yesus Kristus, mengampuni. Ketika pada waktu Yesus disalib pun, Dia berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara kasih Tuhan, satu sikap, satu pernyataan dari hati yang penuh kasih dari Tuhan, itulah yang harus kita miliki ya, menjadi segambar dengan Dia. Itulah yang Bapa inginkan dari kita semua ya, memiliki sifat yang demikian, karakter yang demikian. Kalau kita sebagaimana Paulus dengan berani berkata tidak memiliki roh Kristus, maka kita bukan milik Kristus. Ini artinya klop ya, bahwa Bapa menginginkan kita seperti anaknya, memiliki karakter seperti anaknya. Dan itu saudara-saudara kasih Tuhan, kita bisa memperolehnya dengan bagaimana? Tidak ada jalan lain, tidak ada rumusan lain, tidak ada dalil lain saudara-saudara kasih Tuhan, kecuali kita mau membuka hati kita luas-luas. Kita mau dengan sungguh hati, dengan hati nurani yang murni, dengan hati yang tulus, kita mau berkata bahwa Tuhan, inilah aku, ubahlah hidupku. Kita senantiasa mau berkata demikian, maka saya percaya Roh Kudus akan bekerja dalam hidup kita ya. Sehingga pengampunan yang ada pada Tuhan kita Yesus Kristus itu juga ada dalam hidup kita masing-masing. Apapun kesalahan orang, apapun yang terjadi dalam hidup kita, yang kita alami ya, segala sesuatu yang mungkin enak, yang tidak enak, yang tidak kita alami, yang membuat mungkin kita pahit, luka, kecewa dan lain sebagainya, itu akan begitu saja terlepas ya, karena kita tahu bahwa ketika kita menyimpan sedikit saja ya kepahitan dalam hidup kita, kita tidak bisa mengampuni, maka bagaimana Bapa bisa mengampuni kita? Sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita panjatkan, atau kita berdoa, kita berkomunikasi dengan Tuhan, itu tidak akan terjawab. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan,
Bahkan saudara-saudara yang kasih Tuhan, saudara-saudara tahu ketika kita masih menyimpan segala kepahitan, kekecewaan ya, kita tidak bisa mengampuni. Maka bukan hanya Bapa saja yang tidak mengampuni kita, tetapi saudara-saudara yang kasih Tuhan, iblis pun akan dengan mudah masuk. Iblis pun akan dengan mudah masuk. Segala kuasa-kuasa kegelapan pun akan dengan mudah masuk ya, mengenai kita sebagai orang-orang percaya. Sehingga saudara-saudara kasih Tuhan, efeknya ini yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu kita mau melepas pengampunan. Kadang-kadang kita tanpa sadari kita masih merasa mungkin ya, saya tidak tahu Bapak Ibu saudara-saudara yang mengerti, yang tahu diri saudara-saudara sendiri. Kita mungkin masih merasa sesuatu kepahitan, satu hal yang mengikat hidup kita. Kepahitan, kekecewaan, ya apapun itu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, itu harus dilepas semua. Mutlak 100%. Karena kita mau ya, masuk ya, di dalam hadirat Tuhan, mau berusaha masuk di dalam hadirat Tuhan, menjadi serupa dengan gambar anaknya. Karena itulah yang dikehendaki oleh Bapa, serupa dengan anaknya, memiliki roh Kristus, sehingga kita menjadi milik Kristus seutuh. Haleluya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau Tuhan pernah mengajar kepada kita mengenai pengampunan, berapa kali pengampunan harus diberikan? Kalau Tuhan sebutkan 70 kali 7 kali, satu hal yang luar biasa ya. Pengampunan berlimpah yang Tuhan sudah berikan kepada kita, maka kita harus berikan kepada orang lain pula. Saudara-saudara kasih Tuhan, pengajaran Tuhan yang luar biasa ini kita bisa baca dalam pengajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengajar kepada kita, kalau engkau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Kasihilah musuhmu. Itu suatu pengajaran yang luar biasa. Seorang yang memperlihatkan sebagai anak manusia, Yesus dijuluki sebagai anak manusia yang tidak pernah melawan, yang tidak pernah melawan, yang tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Satu hal yang luar biasa. Saudara-saudara kasih Tuhan, maukah kita menuju ke arah sana, menggapai hati yang sungguh-sungguh dimiliki oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hati seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara, saudara saya saat ini sedang menanti, bukan menanti kedatangan Dia. Biarlah semakin hari kita semakin mendekat ke arah sana. Kita semakin bersemangat. Ya. Kita semakin bersemangat untuk apa? Mengejar kesempurnaan yang dikehendaki oleh Bapa. Itu menjadi segambar serupa dengan anaknya. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Kehendak Bapa, percaya kepada Dia, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat semua orang. Itulah kehendak Bapa. Ya. Artinya juga kita mau menjadi sama segambar dengan Dia, anaknya. Haleluya, puji Tuhan. Tidak ada dalil lain, tidak ada rumusan lain, saudara-saudara kasih Tuhan. Saat ini kalau kita semua menanti kedatangan Tuhan Yesus, menyatakan kemuliaan, kebesarannya, bahkan membawa kita orang-orang percaya bersama-sama dengan Dia, maka tidak ada hal lain, tidak ada hal lain yang patut kita lakukan selain apa? Kita memikirkan apa? Apa yang dituntut oleh Tuhan, apa yang diinginkan oleh Bapa. Tidak ada tuntutan lain, saudara-saudara Tuhan. Pertama, kita mau senantiasa setia
membaca firman Tuhan, membaca apa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kedua, kita membuka hati kita seluas-luasnya, supaya Tuhan melalui Roh Kudus-Nya bekerja dalam hidup kita, memperbaharui terus hidup kita. Karena tanpa itu kita tidak punya pengetahuan apapun. Membaca firman Tuhan, membuka hati kita seluas-luasnya, artinya kita dengan tulus hati, dengan hati yang sungguh-sungguh menyatakan bahwa kami adalah orang-orang berdosa, yang karena kasih karunia Tuhan, maka kita ditawarkan keselamatan yang daripada Dia. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, kita boleh mengucap syukur sampai saat ini. Saudara-saudara, sebagaimana saya katakan tadi, kita tetap terpelihara, bukan? Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita tetap berpengharapan, kita tetap berpegang kepada Dia, Juru Selamat yang hidup, yang senantiasa menyertai kita sebagaimana janjinya, aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Kita menjadi orang-orang yang bersyukur, yang berbahagia, saudara-saudara kasih Tuhan, boleh saya katakan demikian, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus senantiasa menyertai kita, ya, dan kita meresponnya senantiasa minta, selalu membuka hati kita. Untuk apa? Roh Kudus bekerja dalam hidup kita masing-masing. Ya, saudara-saudara kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini tidak, saudara-saudara jangan lalukan begitu saja. Saudara-saudara meresponsnya dengan baik, dengan kerendahan hati, saudara-saudara kasih Tuhan. Dengan kerendahan hati mau menyatakan bahwa aku orang berdosa, banyak kekurangan. Oleh sebab itu biarlah Roh Kudus menolong menyempurnakan kita, dan kita, hati kita, pikiran kita tertuju kepada siapa? Teladan sejati kita, Yesus Kristus, sehingga pada waktunya kita boleh menjadi segambar, serupa dengan Dia. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ya, ingat waktunya sudah dekat. Saudara-saudara kasih Tuhan, saudara-saudara kita semua masing-masing punya tanggung jawab. Masing-masing kita mau berusaha, kita berlomba-lomba untuk mencapai itu. Sebagaimana Paulus katakan, aku belum sempurna, tetapi aku mengejarnya. Kita pun demikian, ya Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Baiklah, firman Tuhan boleh menjadi rema dalam hidup kita. Saudara mengingat, saudara merenungkannya, dan saudara kita semua dengan kekuatan pertolongan Roh Kudus boleh melakukan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekarang kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sejenak Bapak Ibu saudara-saudara mempersiapkan diri, ya, berdoa, ya, supaya kita layak makan tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang singkat pada hari ini. Kami tetap dan senantiasa mau pertolongan Roh Kudus ada dalam setiap kehidupan kami masing-masing, setiap saat, setiap waktu. Karena kami tidak mampu, karena kami tidak kuat berjalan sendiri. Hanya karena kekuatan yang Kau berikan pada kami, maka kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Iman kami semakin bertumbuh, berkenan dan layak di hadapan. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, kita masing-masing di rumah mempersiapkan diri, persiapkan roti dan anggur. Dan sebelum kita semua makan roti dan anggur,
yang menjadi simbol tubuh dan darah Yesus. Saudara-saudara, sejenak berdoa supaya kita semua layak untuk makan tubuh dan darah Yesus. Haleluya, haleluya. Kuduskanlah kami ya Tuhan. Layakkanlah kami untuk makan tubuh dan darah Yesus, di mana roti dan anggur yang tersedia yang menjadi simbol tubuh dan darah Yesus, yang menjadi simbol pengorbanan-Mu, kasih-Mu kepada kami, dan kami boleh mengucap syukur karena kasih karunia-Mu, pengorbanan-Mu yang sudah Engkau berikan buat kami boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, pada malam perjamuan makan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-pecahkannya, dan memberikan kepada murid-muridnya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah. Kemudian Yesus mengambil cawan yang berisi anggur, mengucap syukur, dan memberikan kepada murid-muridnya, dan berkata, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Minumlah. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena berkat anugerah dan kasih-Mu kepada kami sampai hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh diingatkan kembali akan kasih-Mu kepada kami, sebagaimana Engkau katakan dan perintahkan untuk melakukan semua ini sebagai peringatan akan Engkau. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah setiap kami hari lepas hari semakin disempurnakan, iman kami semakin bertumbuh, berkenan dan layak di hadapan-Mu. Roh hikmat, wahyu pengenalan akan Engkau senantiasa berikan buat kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur, pakai semua kami sebagai alat-Mu dimanapun kami berada. Kami boleh mengucap syukur ya Tuhan. Dan biarlah anak-anak-Mu dimanapun berada, jemaat-Mu yang Kau kasihi dimanapun berada, Engkau senantiasa menyertai, turut campur dalam setiap kehidupan mereka. Dan apapun mereka lakukan Tuhan, Engkau menyertai, Engkau turut campur dalam setiap kehidupan, dan apapun yang dilakukan, sehingga semuanya boleh mendatangkan damai sejahtera,
kebaikan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk jemaat-Mu biarlah semakin bertumbuh, berkembang, baik kualitas maupun kuantitasnya. Jemaat-Mu Gereja Kristen Anugerah, Kau berkati ya Tuhan dimanapun berada. Kau memakai hamba-hamba-Mu pula, baik sebagai gembala sidang, evangelis, majelis, harapan Roh Kudus-Mu dalam setiap pelayanannya, sehingga semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur, kami tetap serahkan juga seluruh jemaat-Mu Tuhan, yang mungkin dalam pergumulan, dalam permasalahan, dalam sakit penyakit apapun. Tuhan, Engkau menjawab pada waktunya ketika mereka berseru di dalam nama-Mu. Engkau menjawab pada waktunya. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mendengar setiap seru dan doa kami. Dan kami boleh mengucap syukur pada waktu Engkau menjawab, pada waktu Engkau menyembuhkan. Kami boleh mengucap syukur, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan jemaat-Mu yang saat ini pula boleh merayakan ulang tahun, Engkau juga berkati ya Tuhan, imannya semakin bertumbuh berkenan, kesungguhan hati, pelayanannya semakin berkenan di hadapan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat yang ada di dalam tangan pimpinan-Mu. Jemaat Gereja Kristen Anugerah dimanapun Engkau menyertai, memberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan kami mau serahkan juga bangsa dan negara Indonesia, yang sudah Engkau berkati sampai saat ini. Engkau terus memberkati dengan hikmat daripada-Mu ya Tuhan, pemerintahan yang ada saat ini. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur sampai yang terbawah, badan-badan pemerintahan yang ada boleh menjalankan pemerintahan dengan takut akan Engkau, sehingga ada kemakmuran, damai, sejahtera, dan karunia keselamatan buat bangsa Indonesia. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani dimanapun, desa-desa, pelosok-pelosok desa, di kota-kota, di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, dimanapun Tuhan, Engkau menyertai, memberkati dengan urap dan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga nama-Mu saja yang senantiasa dipermuliakan, ditinggikan, dibesarkan, diagungkan, dikenal oleh bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa sujud menyembah Engkau. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, sekali lagi kami musrahkan jemaat-Mu, setiap kami di dalam tangan pimpinan-Mu senantiasa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur semuanya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Allah sumber berkat, memberkati kita semua dengan damai, sejahtera, dan sukacita, memberkati semua pekerjaan, usaha, dan apapun yang saudara-saudara lakukan yang berkenan di hadapannya boleh dibuat yang berhasil dan beruntung. Bahkan anugerah dan
kasih karunia-Nya dan pertolongan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua saat ini sampai Maranatha. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.